bahwa lagu gereja itu yang benar, yang seperti zaman dulu itu, seperti aslinya. Iya. Setuju nggak sih, Pastor Guntur? Apakah di dalam Bible kita menuliskan dan melarang kita tidak boleh A, B, C, D? Contohnya, menyanyi harus seperti ini, dan lain sebagainya. Tidak berguna bagi gerejamu, ya jangan engkau menghakimi, oh nggak cocok, musik itu, muji Tuhan itu harus yang sesuai Alkitab saja, yang himno-himno. Jangan berkata begitu dong. Buktinya di sekelompok tertentu itu mereka enjoy saja memuji Tuhan. Dan diberkati. Nah, diberkati. Oke, halo Pastor Guntur. Halo. Pastor Kuku. Melamun aja karena hujan. Iya. Jadi Hujannya kalau- jadi ada suara-suara ini mengganggu nggak ya? Enggak sih, anggap Enggak aja ya? di belakang ada air terjun. Oke. Oke, langsung saja. Pastor Gugu, Pastor Guntur, lagi rame belakangan tentang Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, sebuah TikTok ya. TikTok ya. Yang ada di TikTok itu lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Itu dulu waktu saya masih anak-anak sering nyanyi itu di sekolah minggu. Iya. Terus belakangan ini enggak cuma orang Kristen, ada kawan kita yang dari sebelah sana juga, ya. Iya. Senang dengan lagu itu. Iya. Padahal Iya. disebut loh namanya Tuhan Yesus. Ya, walaupun dipukul sama emaknya nggak boleh nyanyi, ya tetap nyanyi. Ada juga TikToknya ya, mereka memberi kesaksian, aduh astaga, ini lagunya enak sekali, tapi apa boleh ya aku nyanyikan lagu itu? Pernah kan lihat Ya, itu kan? Lah ini dia. Nah, di tengah viralnya lagu itu ada kontroversial juga. Betul. Ya, ada yang tidak setuju. Pasti tuh, pro dan kontra. Iya, ini lagu jadul yang tahun 90 mungkin ya. Bukan cuma 90, Aha. tahun 80-an sudah Wah, dinyanyikan sudah lama. itu. Saya Oh, tahu. begitu ya. Sekolah minggu saya tahun 80-an itu sudah nyanyi itu. Oke. Ya, moyang saya juga sudah nyanyi. Kita bahas yang kontroversial. Ya. Tidak setuju kalau itu di remix ya. Iya. Didaur ulang dengan musik yang modern. Mm-mm. Nah, ini kenapa? Apa itu karena lagu jadul? Ya sudah biarin aja. Kalau mau dinyanyikan sekarang, nyanyikan dengan versi lamanya. Pertanyaannya, yang tidak setuju di remix, didangdutin, dibikin rock itu siapa? Nah, itu Gitu. siapa? Haknya deh. apa? Haknya apa? Gitu. Mungkin tujuannya untuk mengembalikan bahwa lagu gereja itu yang benar, yang seperti zaman dulu itu, seperti aslinya. Iya. Setuju nggak sih, Pastor Guntur? Iya. Setuju atau tidak? Kalau saya sih tidak setuju jika ada orang yang melarang-larang, Oke, ya, ya. apakah itu mau dibuat remix atau yang lain sebagainya. Karena apa? Karena sebenarnya musik itu ciptaan Tuhan. Peralatan musik Tuhan yang ciptakan. Kemudian manusia berkreatif untuk bisa muncul, ada slow rock, ada tango. Kembalikan sekarang genre, kita ya. kembalikan semua. Oke. Itu sebenarnya dari Tuhan punya semua. Dan dikembalikan sekarang kita kembalikan untuk Tuhan. Oke. Nah, jadi seharusnya ya saya sih oke-oke saja, nggak masalah. Sepanjang itu dilakukan, dinyanyikan untuk kemuliaan Tuhan, Iya. banyak orang senang, diberkati, ya jalan terus. Kita sebut aja ini pujian ya, lagu pujian ya. Iya, lagu Ya. rohani lah katakan gitu ya. Pastor Kuku, lagu pujian itu karena ada keberatan, dimodernisasi, diaransemen ulang dengan genre zaman sekarang, genre macam-macam ya. Ada yang digital apa dan sebagainya. Memang dasarnya nggak boleh ya, Pastor. Kalau dari kan tadi pendapatnya Pastor Guntur, kalau dari Pastor Kukunya sendiri punya pandangan sendiri. Semoga Tidak sih. semoga berbeda ya. Iya, karena Pastor Kuku dulu pemain bass. Di Basket atau apa? Pemain gitar bass. Oh, gitar. Iya, di musik pujian. Ya, gimana Pastor Kuku? Saya kira kan Tuhan itu pencipta alam semesta dengan segala Nah, isinya. sama. Sama. Sama ya, berarti sudah selesai kalau gitu. Jadi terus kemudian bahkan di Bible itu masyarakat atau manusia itu dari masa ke masa itu juga mereka banyak yang mengalami perubahan berpikir, perubahan cara mereka berpikir dan melakukan sesuatu, di mana yang tetap itu adalah firman Tuhan.
Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dan Tuhan juga tidak pernah berubah. Namun di dalam Bible itu cara Tuhan saja yang seringkali diubah untuk menangani manusia atau berurusan dengan manusia itu. Sehingga dengan perubahan itu tapi tidak mengubah siapa Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berubah. Bukan berarti kalau dulu firman Tuhan berkata begini, pujilah Tuhan dengan kecapi gitu ya. Lalu sekarang muncul gitar listrik, kita tidak boleh main gitar listrik gitu kan, nggak begitu. Pujilah Tuhan, gitar elektrik ya. Kalau gitar listrik nyetrum Ya. Pujilah Tuhan dengan rebana, dengan ceracap yang gemerincing dan kemeracap yang berdentang. Lah kemudian ceracap gemerincing, berdentang, rebana ini kan sekarang drum. Di drum itu kan tak duk itu adalah rebana, perkembangan rebana, ceracap, kemudian yang ting simbal dan sebagainya, wincing, terus triangle itu kan semua perkembangan dari ceracap itu sendiri. Nah, lalu bagaimana kita sekarang perkembangan teknologi musik yang terus berubah, sekarang muncul musik digital, kan semua itu tidak ada hubungannya dengan kesakralan sebetulnya, karena itu perkembangan. Nah nanti anak cucu kita bagaimana? Pasti lebih berkembang lagi. Kalau dilarang, nanti orang bisa tidak beragama. Esensi dari tujuan pujian tidak berubah. Tidak berubah, kan Tuhan dimuliakan. Cuma musik pengiringnya boleh yang berubah. Teknologi, cara berpikir ini kan terus alami perkembangan. Iya benar. Oke, baik. Yang protes ini, dia maunya mengembalikan musik ini ke asal muasalnya di ibadahnya gitu ya. Ya sesuai firman. Lebih ke tata cara. Himne, Pak. Iya, tata cara gereja. Kemudian pada zaman dulu lagu-lagunya itu himne semua. Iya. Nah, seperti itu. Jadi mau dikembalikan seperti itu lagi, kemungkinannya. Nah, seolah-olah itulah standarisasi padahal ya tidak. Nah, sekarang begini coba. Bro Tommy. Saya ngomong begini, Tuhan Yesus tidak berubah, karena itu kan dari ayat Ibrani 13 ayat 8. Lirik Pak ya? Iya, isi ayatnya. Firman. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Iya. Itu kan adalah isi ayat dari firman Tuhan kita. Ayat itu kemudian dibuat lagu oleh seseorang. Di arrangement, jadi terdengar akhirnya menarik sekali ya, dengan irama yang dulu, Tuhan Yesus tidak berubah. Ini yang jadul. Ya, seperti itu kan ya. Kemudian dijadikan lagu seperti itu yang tadinya adalah isinya ayat. Nah, orang dapat bersaksi, menyampaikan berita kepada banyak orang, bisa lewat berkhotbah, lewat penyataan Tuhan Yesus tidak berubah, bisa lewat lagu, genre apapun juga, seperti itu. Dan itu merupakan sebuah kesaksian bagi banyak orang, supaya mereka mengenal Yesus itu tidak berubah. Siapakah? Apakah di dalam Bible kita menuliskan dan melarang kita tidak boleh ABCD? Contohnya, menyanyi harus seperti ini dan lain sebagainya. Memang ada sebuah patron dalam sebuah ibadah ya. Misalnya, aku menyanyi dengan akal budiku, ya. Aku menyanyi dengan roh juga dikatakan begitu. Tetapi mari kita perhatikan dengan bijaksana bahwa jika ada yang melarang atau tidak boleh, silahkan di gerejamu sendiri, gitu loh, ya. Jangan ngajak seluruh universal orang-orang percaya, orang Kristen dan ngikut gerejanya. Iya. Nah itu maksud saya begitu. Jadi banyak cara Tuhan akan memakai siapa saja, baik seorang pengkhotbah, seorang penyanyi, bahkan yang sekarang TikTok kan ya. Nah, saya jadi bangga lihat, keren banget nih lagu ini dirubah dengan seperti ini. Dan dilihat jutaan orang. Itu dia. Seperti itu. Kan Tuhan Yesus berkata begini, jika engkau, kita, umatku menolak memuji Tuhan, batu ini bisa berteriak. Nah, orang Kristen mungkin tidak mau bersaksi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Akhirnya batu itu yang berteriak, maksudnya melalui telepon genggam, melalui Android dan sebagainya, melalui aplikasi, salah satunya TikTok gitu kan, atau macam-macam aplikasinya, sehingga nama Yesus tetap diberitakan dan memuliakan Tuhan. Itu sebetulnya ya apa yang dikatakan Yesus itu terjadi sih.
tidak memuji Tuhan. Batu itu berteriak, berteriaklah alat ini. Alat ini akhirnya berteriak, orang mendengar, kok enak ya, lama-lama makin enak. Oke, Pastor Kuku. Pastor Kuku tidak setuju kalau harus mempertahankan warna musik gereja itu himne. Tidak sih, enggak. Tidak. Tidak setuju karena sekali lagi tadi di awal saya katakan bahwa manusia itu mengalami satu perubahan di dalam cara berpikir dari generasi ke generasi. Iya. Coba generasi waktu saya dulu main musik itu, saya waktu SMA itu saya suka musik rock, jadi saya seringkali manggung, bahkan ada di beberapa tempat manggung dengan teman band itu yang dulu masih zaman-zamannya Zaman lagu apa? rock-rock. God Bless. Dulu Sepultura, Metallica Oke. itu zaman-zaman kita main Ya. juga. God Bless juga pernah main yang Indonesia gitu ya. Paling yang pop-pop rock itu ya kayak punyanya Niki Astria. ya itu Indonesia. Kepalanya digini-gini nggak ya? Yang Iya, dulu Pak, yang dulu. yang suka main tapping itu Van Halen, Eddie Van Halen. Bukan ya? Guns Roses. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Nah, lalu sekarang saya punya anak itu sukanya K-pop, Iya. Korean pop gitu. Kemudian karena itu anak saya sebagai orang tua, saya juga ngikuti perkembangan musik-musik yang disukai anak-anak sekarang supaya ada apa-apa kita bisa membimbing mereka. Nah, dari perubahan generasi dari saya ke anak saya berarti kan itu juga satu perubahan yang mesti kita bisa ngikuti. Kenapa yang dulunya musiknya cuman kaku apa ya, satu jenis musik. Tuhan Yesus tidak misalnya polka. Tuhan Yesus tak itu pernah saya waktu sekolah minggu. Musiknya dibuat polka, tidak berdetak dek. Nah, sekarang Mars ya. sekarang sudah bikinnya Tuhan dang, tidak berdang. Nah, dangnya ini kena lalu orang menjadi bergerak. Dang. Gini jadilah gerakan TikTok. Nah, ternyata itu sesuai dengan soul kejiwaan generasi sekarang. Dan sehingga mereka banyak yang mengikuti, mendengar, bahkan lalu mereka bergerak. Mereka anak Tuhan atau bukan, agama Kristen atau bukan, kok sampai ngikuti dan suka lalu membuat gerakan. Kan paling tidak kita kalau sesuai dengan firman ya, kembali ke firman, nama Yesus kan diberitakan. Iya. Walau mereka masih menolak dan nggak paham Oke. gitu. Lebih- Jadi esensinya satu nama lagi Yesus mungkin ya, diberitakan saya gitu. salah sedikit, sorry. Jadi ketika seseorang itu menyanyi, merekam, menampilkan di TikTok atau medsos apapun juga, yang di pikiran dia mungkin hanya untuk senang-senang, ya, mungkin untuk wah bisa keren, bisa dapat viewer dan lain sebagainya. Oke. Tapi intinya itu nama Yesus diberitakan. Sedang diberitakan Gitu, sedang Oke. diberitakan. melalui batu itu. Lebih ke segmen ya. Kalau yang dari dibedah sama Pastor Kukuh tadi, yang masalah anaknya suka dengan genre musik yang zaman sekarang. Iya, pop. perubahan ya, perubahan. Boleh nggak bilang itu segmented? Betul. Ya bisa. Orang tua Iya, mungkin tidak di Enggak, situ ya, iya, tapi mungkin nggak orang suka tua ya. masih pada pola-pola yang dia sukai Iya. gitu. Boleh nggak ya segmented? Bisa, Lebih ke bisa, segmented. segmented ya. Kena dong ya? Mm-mm. Tepat Nah, dong itu ya? betul. Kena. Kena Itu ya? saya percaya orang yang meremix lagu Tuhan Yesus tidak pernah berubah dengan remixnya yang akhirnya menjadi viral ini, secara rohani gitu ya, kita percaya pasti ada urapan Tuhan ini. Bagaimana kok bisa menjangkau jiwa-jiwa di luar orang Kristen, orang percaya? Dia mungkin tidak berpikir Dia bakal tidak seperti berpikir, itu jadinya. Iya. dia seneng-seneng aja. Iya. Aku suka musik, aku mau buat apa terserah gue dong, kan mesti Oke. gitu. Tapi ternyata dipakai Tuhan, buktinya sekarang lihat aja buktinya. Tapi ya, Mami ya, Ya. kalau kita dengar musik, ya, tanpa sadar kita bisa kaki kita, tangan kita langsung bergerak ya. Ya. Itu musik doang. Jadi artinya dia bisa secara langsung mempengaruhi pikiran kita. Jiwa juga. Jiwa, ketika jiwa itu masuknya ke syair lagunya. Oke. Jadi begitu ada kata-kata, nyanyiannya, kalimatnya, maka itu langsung ke jiwa. Tetapi ketika mulai dengan musik, maka seseorang dibawa dulu arah pikirannya, fokusnya kepada sesuatu yang dia dengar. Nah, itu lebih masuk lagi ketika kalimat-kalimat itu yang dikatakan kok dia bisa menjiwai lagu itu. Karena memang soalnya itu dapat. Langsung orang ke jiwa. Nah, pujian-pujian rohani itu sebenarnya ke situ, ke jiwa. Jadi
kita tahu bahwa ketika dia bersukacita, jiwanya bersukacita, dia mungkin tanpa sadar akan tepuk tangan, dia menggerakkan kaki, ya, itu akan langsung otomatis muncul. Kalau dia sedang dalam doa yang sedang benar-benar berharap kepada Tuhan, dia tidak akan mungkin menyanyi pujian rohani dengan seperti tadi, tapi mungkin dia akan kusuk, dia akan diam, dia akan angkat tangan, dia akan berlutut dan sebagainya. Seperti itu Pak ya. Iya. Filosofi ini Pak, Bukan sebenarnya, sih, ya itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Baik, warna musik rock ya sekarang ya di musik-musik pujian ini, dangdut, bahkan dangdut modern sekarang yang ala-ala digital. Pertanyaannya, jadi itu katanya berisik ya, noise, sehingga mengganggu tujuan daripada liriknya. Setuju nggak sih dengan ini? Sepakat nggak sih? Musik rock terlalu keras, terlalu noising, terus itu mengganggu lirik dan tujuan lagunya. Selera sih itu. Gimana? Ya, ini ada loh di Ya, luar betul. sana yang seperti Kayak dulu berpendapat underground seperti kan, ini. musik underground Wah, kan. itu Pak sadis sekali. Itu ribut sekali itu Pak. Itu bicara selera sebetulnya. Iya. Mereka Selera. punya Coba selera ya. dan mereka berkomunitas ya di Yang situ. mohon dikomentari mengganggu esensi dari lirik dan atau tujuannya. Tidak sih. Setuju atau tidak? Tidak sih saya nggak setuju. Oke. Itu bicara juga dengan selera daripada selera musik daripada masing-masing orang. Sebetulnya di Amerika ada sebuah gereja yang sebetulnya Senior Pastor Yusak pernah ke sana itu. Jadi di gereja itu melayani jemaat itu sesuai selera musiknya. Yang suka musik pop itu di sini, gedung ini. Lalu yang suka musik yang agak keras itu di sini. Jadi tapi khotbahnya nanti satu, mereka pakai kayak live gitu. Khotbahnya sama, hanya pujian penyembahannya berbeda karena musiknya beda. Jadi yang suka musik pelan di sini, yang suka musiknya nggak hingar-bingar, yang suka musiknya itu masuk gedung keras, ini. ya. Jadi wah, saya mikir ini gereja ini luar biasa ini, melayani jemaat sesuai dengan mereka nyaman di mana. Kalau kita nyaman itu apa ya namanya, PW ya, posisi wena. Selera ya, ya. selera. Tapi kan dan lagu seorang arranger itu kan kreatif, sehingga dia bisa membuat lagu itu mungkin dengan jenis musik pop kah, kontemporer, atau yang ini dengan musik yang mau dangdut atau apa. Nah itu karena sekarang juga lagu-lagu juga banyak yang di lagu itu mau beatnya R&B, mau beatnya reggae, tapi kena orang-orang masa sekarang itu ke TikTok sudah beda dan mereka banyak yang menyukai gitu. Nah rupanya kalau gereja menutup diri terhadap ini gitu ya, apakah itu mengganggu liriknya? Saya percaya sebuah lagu itu salah satu kekuatannya juga ada di lirik. Nah kalau itu firman Tuhan, firman Tuhan berkata tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka sebetulnya hanya pandangan manusia itu sendiri kalau itu mengganggu liriknya. Tapi kalau itu kalimat firman Tuhan, pasti tidak akan sia-sia dan pasti akan berhasil. Jadi tidak setuju ya? Saya nggak setuju sih. Genre. Itu selera, karena tergantung selera gitu. Iya. Guntur mau nambahin masalah genre ini yang mengganggu tujuan lirik ya. Iya. Yang pertama kalau kita dengar itu di luar oke saja. Di luar gereja, di luar sebuah ibadah maksud saya. Iya, Tetapi kalau dalam ibadah pasti arranger, pemimpin musik, ya, worship leader, dia juga tidak akan mau memasukkan yang sembarangan ke dalam tata cara ibadah dalam sebuah ibadah. Mereka akan membuat lagu itu benar-benar akhirnya dari beatnya sampai ke musik sampai ke liriknya, kalimat-kalimat itu menjadi sesuatu yang bisa langsung diresapi di hati setiap orang. Jadi kalau memang kalau di luar dengan sistem digital musiknya EDM. Iya, silahkan gitu. Tapi kalau di gereja kan kita pasti tidak juga langsung 100% langsung dimasukkan ke gereja dalam pujian kita. Tidak liar, sudah pasti tidak liar. Tapi kalau bagi gereja modern itu malah mereka kepingin adanya musik itu malah EDM itu, karena sesuai dengan selera, mungkin memang anak muda di situ seleranya EDM. Karena iya, kalau sudah melayani pakai itu, wah pasti jiwa-jiwa anak muda bisa datang. Ingat pernah nonton film Sister Act?
Ya, yang mana? Yang satu, dua? Sister Act yang satu aja deh. Oh, yang satu, yang pertama. Ya. Yang di film itu memang ini film itu sebetulnya adalah seperti sebuah kritik sosial terhadap gereja juga gitu. Karena Terhadap musik tradisional mungkin ya. ya himne, karena di lagu-lagu gereja kan biasanya himne. kan haleluya Iya, kan gitu kan. benar. Kena Sister Act mulai bergerak gitu. Biasanya kan cuman I will follow you. Wih, ini sudah I will follow you. Wah, udah gini. Tetapi justru yang tadi yang cool gitu ya, yang kelihatan sakral, jemaatnya ya itu tua-tua. Tapi dengan kehadiran yang Sister Act ini Suasananya berubah ya. berubah dan banyak yang datang gitu. Jadi kayak sebuah Tapi memang protes dilatih terhadap dengan gereja. bagus dan itu kritik. Sebuah kritik kepada banyak mungkin gereja. Itu memang tujuan konsep film itu ya. Tujuannya ya. Ya mungkin salah satu itu ya. Iya, ya. Menjawab dengan perkembangan zaman ya. Iya. Bahwa musik gospel itu tidak begitu-begitu aja. Betul. Ya, Iya. karena netral itu ciptaan Tuhan. Kenapa nggak kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Jenis apapun. Nah, yang Ya sesuai selera tentunya. Nah, yang ngomong di TikTok yang bilang gereja harus kembali kepada himne-himne saja, Iya. silakan nonton deh film Sister Act-nya. Pastor, kalau yang berpendapat seperti boleh nggak sih, berani nggak sih bilang, wah orang ini ketinggalan zaman nih, nggak bisa kedap zaman, nih, nggak bisa ngikutin zaman atau gimana? Iya. Atau itu, Kadang terlalu kaku. atau itu memang aturan baku dari Mungkin istilah sekarang mungkin ada legalisme ya. Dia harus ngikutin sebuah aturan yang itu legalisme itu aturan ikuti yang aturan. kalau tidak ikut dipecat gitu loh. apa seperti itu, Pastor? Ya ada juga yang begitu. Ada juga. Jangan-jangan ini tergolong yang seperti itu? Ya, kita enggak. nggak tahu hati orang ya. Yang pertama dia mungkin bisa ketinggalan zaman. Yang kedua dia itu mainnya kurang jauh, tidurnya kurang malam. Pikniknya kurang asik. Dia cuma tahu mungkin keyboard sama piano saja, Iya. alat musik itu ya. Dia nggak kenal yang lain, ya, nggak kenal EDM dan sebagainya. Yang ketiga bisa saja dia mensuarakan itu mewakili komunitasnya. Memang komunitasnya adalah komunitas yang suka memuji Tuhan dengan musik gospel atau himne dan sebagainya, sehingga muncul seperti itu. Itu menjadi viral di masyarakat. Jadi mereka goyah. Sebetulnya di hati kecilnya kepingin dong seperti itu, tapi bisa saja itu mewakili komunitasnya, karena komunitasnya merasa nggak nyaman kalau musiknya kayak gini. Iya. Nah sekali lagi itu selera. Memang Tuhan menciptakan musik dengan berbagai genre. Saya percaya tidak ada segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, karena semua segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Iya. Nah Tuhan ciptakan itu sebetulnya untuk membantu manusia itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau dia tak terbantu dengan musik EDM, ya sudah kamu dengan himnemu saja, no problem, nggak dosa juga. Iya, Tapi betul. bila ada yang mulai berubah cara berpikirnya, kemudian dia dengan komunitasnya atau gerejanya berubah ke musik yang Tuhan tidak iya, it's okay gitu. Jangan dihakimi. Kan, iya, Jangan nggak dihakimi, masalah gitu. karena itu kalau itu memang itu- sangat membantu, Tapi kenapa katanya enggak? tuduhan itu adalah gereja-gereja sekarang sudah mulai tidak benar dengan Iya. dengan Ya, mengikuti. karena mempertahankan ini tadi Dia tradisinya. mengatasnama siapa sehingga berkata gereja-gereja tidak benar. Jadi seorang yang suka menghakimi. Nah, yang bisa benar dan tidak benar itu kan Tuhan sendiri yang bisa lakukan itu. Oke. Nah, misalnya tadi saya coba melengkapi sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pastor Kuku. Kalau memang gereja dia itu punya warnanya orkestra, Ya. puji-pujian himne mereka orkestra, silahkan jika itu adalah sebuah aturan gerejanya. Iya. Tapi ada gereja yang tidak bisa orkestra, cuma pakai gitar biasa, gitar kopong, ya. Tetapi suasana ibadahnya tuh, mereka merasakan hadirat Tuhan. Dengan tepuk tangan saja mereka udah sukacita. Iya. Ada juga gereja-gereja yang hanya butuh organ dan piano saja. Ya, jalankan untuk kemuliaan Tuhan. Baik. Gereja kita full band, full musik. Juga ya, ayo seperti itu jalankan karena semua masing-masing untuk kemuliaan Tuhan dan jangan saling menghakimi. Jangan menghakimi. Iya. Iya. benar. Jangan menghakimi. Dan- Sudahlah sesuai ini konsep gerejanya Iya. sendiri-sendiri. Iya. Yang penting dalam konsep itu apa, Pastor? Tidak melanggar apa? Supaya dilihat tetap benar. Tidak menjadi batu sandungan. Gitu Jika ya? di komunitasmu terbiasa dengan himne, musiknya musik yang teduh, ya jangan tiba-tiba membawa ke gerejamu dengan musik yang
hingar-bingar atau musik model-model TikTok zaman sekarang. Itu kalau jemaat tersandung lalu pada ndak mau ke gereja ya kita salah gitu. Oh gitu. Iya, jadi sesuailah dengan Boleh pakai musik rock ya? iya dengan komunitasmu sendiri, asalkan itu membantumu memuji Tuhan, oke. Membantumu memuliakan Tuhan. Kan sebetulnya di musik itu kan ada istilah apa ya? Yang artinya begini. Itu menambah nikmatnya orang itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Gitu. Kan di musik itu kan ada 3 ya. Unsur musik, melodi, ritme, harmoni, dengan beat. Nah, manusia kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini itu pasti yang lebih kena itu beat. Jadi dek, 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 mulai gerak. Dek, nah itu tadi yang dibicarakan sama itu Pastor Guntur. Beat itu memang saya dulu pernah yang salah di skripsi saya memang skripsi yang STH itu juga saya ambil itu saya masukkan selain nulis gitu ya. Itu beat itu nyerang tubuh. Memang nyerang tubuh, nyerang dalam arti bukan negatif ya. Nyerang itu orang kena beat musik itu sudah gini. Mempengaruhi. Iya, secara lihat psikis. saya lihat juga di klip-klip movie itu, klip-klip itu ada orang lagi menikah duduk sanding dengan pasangannya. Mendengar dia terbiasa joget dangdut, mendengar musik dangdut tidak tahan dia. Dia sedang menghadapi tamu gini-gini tiba-tiba tak tahu tiba-tiba dia begini. Sampai istri ketawa karena dia tidak tahan. Kena beatnya. Oh, pasti norak. Norak banget sih. Dia udah tidak tahan dengernya. Gitu. Nah, memang beat itu menyerang tubuh. Kalau harmoni itu menyerang jiwa. Menyerang dalam arti ya dia memberi nyaman kepada jiwa. Ini harmoni musik sudah. Harmoni itu kan gabungan dari melodi. Harmoni biasanya di backup dengan suara yang penuh string section itu. Lalu melodi itu menyerang roh. Ini di dalam ilmu apa namanya musik itu ya. Hubungannya dengan manusia. Makanya kenapa tiga ini selalu ada di dalam diri manusia. Karena itu sebetulnya bukan ini musik sesat, sebetulnya nggak ada musik sesat kok. Netral musik itu, hanya mana yang membuatmu enak, nyaman, terbantu dalam engkau memuji menyembah Tuhan. Gitu. Oke, tidak ada musik sesat. Tidak ada musik sesat. Karena musik bukan agama. Musik agama, netral musik. Yang ada agama itu masakan, pesta. Hanya kan diatur secara berhikmat. Mau kita bahas ya? Enggak. Diatur secara berhikmat, gereja itu dari gembalanya, dari pemimpin memutuskan, aku mau musiknya yang kayak gini. Ini rupanya yang lebih membantu jemaat kita nyembah. Ya sudah. Oke. Gitu. Baik, ada isu nih. Sebenarnya ini aku angkat satu isu ya. Himne dengan musik rock. Kalau himne itu lebih ditekankan pada beat pertama dan beat ketiga 4/4 ya. Sedangkan rock itu di beat kedua dengan keempat. Kalau yang himne karena dia ditekankan pada beat pertama dan ketiga itu lebih memberi nyaman secara jiwa. Sedangkan rock terlalu keras karena dia ada di beat nomor 2 dan nomor 4. Siapa yang mau jawab? Saya dulu. Saya pengetahuan ini belum nyampe. Saya dulu ya. Contohnya gini deh. Ya, mudah kok itu. Sekarang Tommy masuk ke mall untuk belanja. Oke. Tidak akan pernah mall itu menyetel lagu rock, tidak pernah. Kalau sebab itu akan mempengaruhi jiwa seseorang untuk ngambil belanja sambil nikmati itu. Tapi kalau kasih musik rock, wah, dia bingung sembarangan, dia bingung. Itu sebabnya pintarnya di mall itu dia menempatkan musik-musik, lagu-lagu yang itu isi ya. Iya, itu mempengaruhi jiwa seseorang untuk mau ngambil barang yang sebenarnya dia kadang nggak butuh itu, di rumah sudah ada. Bisa begitu, bisa dipengaruhi oleh musik seperti itu. Nah, tadi kan dibilang antara himne sama musik rock. Lebih ke beatnya ini ya? Iya, oke. Lebih ke beatnya. Iya, ketukannya. Jadi kalau himne itu memang selalu ketukan seperti itu kan dibilang pasti akan cepat mempengaruhi seperti itu. Tetapi suatu saat kita tidak selalu dipengaruhi oleh pujian dengan melodi yang seperti itu, ketukan beat seperti itu. Tapi kadangkala kita juga membutuhkan sebuah ketukan melodi yang lebih cepat daripada itu. Kenapa? Karena pada saat itu, keadaan itu, aktivitas saat itu
memang memungkinkan kita merasakan beat-beatnya musik rock. Oke. Jadi ada momen-momen tertentu lah. Pilihlah momen-momen tertentu itu, silakan. Tergantung lingkungan, Pastor? Iya. Ya? Lingkungan juga betul. Tergantung situasi, kondisi, acara keadaan semua mungkin ya. acaranya apa Iya. kayak gitu. Pastor Guguh mau menanggapi ini masalah Pujian, ketukan ini. pujian, memuji Tuhan itu kan satu arah. Kamu baik, engkau besar, engkau luar biasa. Satu arah. Nah, seringkali ketika dalam pujian orang itu mengalami sukacita dari Tuhan, ingin dia bergerak. Nah, kadang untuk bergerak aja sulit, maka diperlukan beat musik yang sangat membantu. Kemudian mulailah beat itu mungkin bisa dimulai dari drum, karena drum itu adalah dasar basic daripada sebuah grup band musiknya itu di drum beatnya. Mungkin dia dengan dibantu musik drum, nah mulai, mari kita puji Tuhan. Nah kan mulai ngajak tepuk tangan bergerak. Nah, tapi kalau orang itu dalam Ini satu penyembahan, ke masalah ritme tadi ya? iya. Iya, oke. Dan kalau orang itu menyembah, kan sebetulnya tidak begitu diperlukan beat. Karena dia paling kan hanya menyembah angkat tangan. Makanya himne cukup. Ngerti ya? Gitu ya. Oh, jadi gereja yang tidak ada beatnya itu rata-rata yang nggak tepuk tangan. Yang haleluya. Coba kalau lagunya wals, dia mau tepuk tangan gimana? Tak 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 jak. Nunggu dulu berketuk. Tapi kalau beatnya yang seperti itu kan enak tuh. Iya, teratur Pak ya? Iya. Oke. Iya. Seperti itu ya? Nah, Pastor Guguh? iya, kalau memang kalau kita memuji Tuhan dan mari kita menari bagi Tuhan. Iya. Kalau musiknya hanya himne atau yang harmoni pakai musik string saja nggak cocok. Kak string itu akan cocok hanya untuk kita menyembah bahasa roh gitu. Nah, ya itu tadi hubungannya. Beat itu karena menyerang tubuh dalam arti memengkarui tubuh untuk bergerak. Beat kebanyakan dipakai yang tadi untuk rock level 2, level 4 tadi. Iya, ya beat yang kedua dan beat keempat itu lebih memang ditekankan katanya gitu. supaya mengajak jemaat itu bergerak, memuji Tuhan. Sehingga ibadahnya jadi berapi-api. Nah, tapi sebetulnya berapi juga tidak tergantung jemaat bergerak atau tidak, tetapi di mana Roh Kudus hadir gitu. Oke, baik. Ada isu lagi ya, saya tambah ya. Mudah-mudahan bisa jawab. Jadi entahlah ya ini kayak sepertinya dihubung-hubungkan aja. Ada satu lagu kalau dia beatnya 3 ketuk, 3/4. 3/4. Iya. Itu menandakan bahwa lagu itu adalah Tritunggal Tuhan. Ada ya hubungannya seperti itu ya. Siapa yang mau jawab dulu? Ada hubungannya, Pastor ya? Kalau bikin 3 tidak ketuk. selalu. Oh, itu adalah tidak Tritunggal Tuhan. selalu. Gitu. Jadi tidak semua ketukan 3/4 itu lagunya tentang Tritunggal, tetapi ada lagi yang misalnya kalau ku masih hidup sekarang. Iya. Iya. Itu hanya Itu 3 ketuk, Pak, 3/4. Tanya, itu kan 3/4. Iya. Jadi bicara soal anugerah Tuhan, cinta Tuhan, pokoknya ketika kita saya yakin itu orang yang menuliskan pujian lirik-lirik itu ya dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan kemudian sesuai ya beatnya seperti itu ya. Dan walaupun 3/4 juga masuk. Jadi bagi saya suka dengan musik himne, suka sekali. Iya. Saya juga suka dengan beat-beat cepat. Iya. Modern musik, semuanya saya suka kayak gitu. Karena itu ya inilah hidup. Iya. Saya membutuhkan itu sekarang itu. Jadi warna-warninya luar biasa sebenarnya. Tidak ada hubungannya, Pastor ya. Kalau saya sih seperti itu. 3 ketuk dengan Pastor Kuko. Dari Pastor Guntur tidak ada hubungannya. Enggak ada dengan selalu 3 ketuk dengan Tritunggal terus. Ya. Pastor Kalau Aduh, ini jadi lucu. 3/4 itu menggambarkan Tritunggal, lalu 4/4 bagaimana? Lalu 2/4 dan 6/8 bagaimana? kan tidak. Jadi eksistensi Tuhan itu tidak tergantung dari jenis Pastor, irama. Irama kan tidak melulu di musik pujiannya, musik sekuler juga pakai. Semua pakai. Iya, apa selalu angka 3 kita selalu bilang Tritunggal. Enggak. Pastor ya, gimana? Tidak selalu ya. Enggak, itu tidak, eksistensi Tuhan tidak tergantung dari irama atau beat daripada sebuah musik. Jadi itu ngarang ya, Pastor. Iya, itu disesuaikan dengan dirinya sih. Gitu ya. Atau itu cocok homologi ya.
Itu maksa namanya ya. Iya. Enggak ya, enggak setuju ya? Tidak Enggak. setuju. Dia tetap kalau eksistensinya Tritunggal ya tetap Tritunggal lah. Yang terakhir, ya ini mungkin yang nonton kita ini musisi-musisi gereja, pemimpin Kami pujian. main musik apa? Wah, banyak. Banyak ya? Bisa semua? Bisa semua, Wah. kecuali main suling saya belum bisa. Ya pegang gitar, pegang drum, pegang setrum ya nggak bisa. Oke, ada ini enggak yang disampaikan buat mungkin yang nonton kita ini adalah anggota musik pujian, musisi gereja, worship leader, menyajikan musik musik gereja yang musikal di zaman sekarang itu baiknya kayak apa? Mungkin ada batasnya atau kayak apa? Saya dulu ya. Ya, Oke. betul. Selalu ada 3 hal ya, head, hand, sama heart. Diulang, Pastor Guntur. Hand, Hand, ya. head, Head, sama heart. ya, Ya, kalau head kita bicara skill, pengetahuan. oke. Ya, kalau hand kita bicara soal kita melakukan dari apa yang kita tahu. Ya, Dan heart itu penting. Jadi kalau saya menyanyi dengan hati, saya memainkan musik dengan hati, ya, saya memuji Tuhan dengan hati, ya seharusnya itu. Banyak orang pintar bermain, tetapi tidak mau melakukannya dengan hati, oke. ya, hatinya gitu. iya, saya Ada setuju. orang kepengen bisa, kepengen main alat musik, tapi dia tidak punya pengetahuan di situ. Jadi mungkin ini 3 hal yang dijadiin satu, jadi komplit banget nih. Oke. Ya, para musisi, pencipta lagu, saya yang juga ikut nyanyi kita dalam puji-pujian. Ketika 3 poin ini digabung jadi satu, maka saya lihat ini sesuatu yang luar biasa sekali. Baik. Seperti itu. Kuncinya ada 3 tadi ya? Iya. Iya. Diulang. Diulang. Iya. Yang 3 tadi apa? Biar ingat nih yang Oke. nonton. Yang pertama head, Head. yang kedua hand, Hand. yang ketiga heart. Nah, Nah, itu 3 H. dia. Oke, Pastor Pugu. Iya. Kolose 3:16 dikatakan biarlah firman Kristus tinggal di dalammu dengan melimpah. Sehingga dengan segala hikmat kamu dapat saling mengajar dan saling memperingatkan dengan mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Dan karena anugerah kamu dapat mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Yang terpenting adalah ini, yaitu bahwa yakin percaya ada firman Kristus tinggal di dalam kita. Sehingga ketika dia bermusik, ketika dia memuji Tuhan, itu dikatakan di sini sehingga kamu dapat saling mengajar, saling mengingatkan dengan mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Maka saya percaya dia ada hikmat tuntunan Tuhan untuk tidak ngawur menyajikan musik kepada jemaat. Oke. Sehingga dengan jemaat ini dilihat dong, batas umurnya yang tua-tua berapa persen, anak muda berapa persen. Lalu kita ambil tengahnya, itu yang kita bisa sajikan itu. Maka kita akan sangat membantu jemaat itu di dalam nikmatnya dalam memuji menyembah Tuhan. Karena kan sampai hari ini gereja memakai pujian penyembahan itu kan banyak orang Kristen percaya ini membajak tanah hati untuk siap ditaburi firman kan Iya, gitu. iya, iya. Dan hampir 100% gereja memakai itu. Sebetulnya bukan karena pujian penyembahan juga. Tetapi memang firman Tuhan memang lebih enak diterima ketika orang itu sudah dalam hadirat Tuhan. Iya. Orang menganggap jadi gerbang ya. Dianggap itu masuk ya. gerbang gitu kan. Iya. Nah, maka dari itu bila orang itu percaya kepada Yesus, lalu ada urapan Tuhan, dia percaya ada firman di dalam dirinya. Maka coba ya seorang worship leader, singer, dia enggak ada perbendaharaan firman di dalam dirinya. Mau ngomong apa, pasti akan kayak MC saja. Tapi Kosong ketika ada firman Tuhan dalam dirinya, maka akan bisa ngomong. Seringkali perkataan worship leader itu nyentuh jemaat. Ya. Oh, mari kita menyembah Tuhan karena dia adalah kekuatanmu. Cuman ngomong gitu doang. Membangun. Jemaat yang masih lemah, oh Tuhan itu kekuatanku ya. Oh, dia bisa terjamah. Ya. Atau dia menyanyi dengan apa? Spontaneous song itu bermazmur dengan nada musikan mungkin C A minor, D minor, G ke C lagi gitu ya. Dolar Dan resol. kemudian dia akan mengucapkan dengan firman Tuhan yang ada dalam dirinya. Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu perlindunganku. Kalau sungguh-sungguh itu Yesuslah. indah ya, Pastor ya. Nyanyi gitu Dengan hati. Pak. dengan urapan dalam dirinya, jemaat mendengar kan? Iya. Lalu dikuatkan sehingga jemaat juga oh amin. Itu Yesus itu penyembuhmu. Amin, kan diaminkan akhirnya. Nah, karena apa? Ada firman Kristus yang tinggal dalam dirinya.
Sehingga nggak langsung sembarangan, wah sesuai keinginan dia, jemaat ibadah apa ini, pulang semua jadi. Iya. Jika dunia saja punya seperti American Got Talent, X Factor ya. Iya. Apa yang kita dapat pelajari dari musik-musik dunia ya. Kemudian seorang yang bernama Simon siapa? Cowell. Simon Perez. Simon Cowell ya. Iya. Coba lihat apa yang dia lihat dari orang yang menyanyi yang ditampilkan di panggung yang besar itu American Got Talent. Dia bisa lihat itu seseorang yang nyanyi luar biasa, kemudian menggugah semua orang bertepuk tangan berdiri dan dia merasakan itu, merasuk ke jiwa dia. Dan dia kok bisa tekan itu loh. Apa namanya itu? Golden Buzzer. Yes. Kenapa ada orang-orang yang menyanyi dinilai biasa saja, tapi ada orang-orang yang menyanyi luar biasa sehingga Golden Buzzer itu bisa ditekan. Nah, itu dunia. Karena dari voice-nya itu yang dia nyanyikan, kadang-kadang kita bisa merasa orang ini sungguh-sungguh menyanyi dari hati atau tidak. Ya. Betul tidak sih? Dunia kayak gitu loh. Dunia saja Tapi seperti kalau itu. kadang orang Kristen berkata urapan gitu. Iya, Berarti masa American Got Talent lebih urapan? ya itu diurapi berarti. Nyanyi. Padahal lagunya, liriknya bukan Sekali kadang sekali nyanyi gitu ya. Gitu. Iya, Sang merinding. juri tuh istilahnya dengan penonton tuh kadang penonton kan di syuting kan. Wah, itu kena tajam duluan. Iya, benar. Kena duluan. Mereka lo bisa saling memandang ya. Iya. Apakah itu Roh Kudus yang menjawab? Oke. Karena itulah Tuhan menciptakan sebuah nyanyian, lagu itu ada sesuatu yang disampaikan dan itu ngena. Tak. Nah itu. Ini yang mahal. Iya, Nah benar. gereja kalau punya ini, para pemuji penyembahnya, wah, saya yakin itu Tuhan Yesus tidak berubah. Saya cuman sekali dengar aja loh TikTok itu saya sendiri juga kena. Tak. Wah ini musik zaman now nih. Iya, kan? karena beatnya yang Wah baru, gitu. di aransemen baru. Bagi kita anak-anak Tuhan, wow. Tapi bagi orang agama lain, loh, kok bisa suka? Ya. Kenapa ini? Mungkin karena lebih ke warna musiknya ya suka ya. Ya bisa warna musiknya. Secara tidak langsung dia mendengarkan liriknya. Nah, Kena dah. kekinian. Mungkin ada yang cuek liriknya. Ya. Tapi kekiniannya Tuhan pakai itu justru supaya dari lagu itu nama Yesus terberitakan. Oke, baik. Firman Tuhan itu. Wah, bagus banget ya. Jadi musik pujian, musik gereja, no way di satu genre ya. Bebas Iya. aja genrenya. Iya. Selama esensinya benar ya, esensinya memberitakan ya, Memuliakan nama Tuhan ya. memberitakan tentang Yesus, memuliakan nama Tuhan, ya semuanya segalanya Iya. tentang Tuhan. Oke, terima kasih Pastor Gugu. Thank you. Guntur. Lain kali kita bahas tentang khusus musik pujian. Oke. Di tema yang lain ya, lebih bukan ini kan membahas tentang kontroversial, warna musik Iya. ya yang harus jadul katanya. Ya, entahlah. Saya pesan satu kalimat aja. Oh, 1 iya. Korintus 10 ayat 23 dikatakan, Apa itu? segala sesuatu diperbolehkan bagiku tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku tetapi tidak semuanya membangun. Jadi kalau musik Tuhan Yesus tidak berubah dengan musik yang EDM kekinian itu tidak berguna bagi gerejamu, ya jangan engkau menghakimi. Oh nggak cocok musik itu, muji Tuhan itu harus yang sesuai Alkitab saja, yang himno-himno. Oke. Jangan berkata begitu dong. Buktinya di sekelompok tertentu itu mereka enjoy saja memuji Tuhan. Dan diberkati. Nah diberkati. Oke. Jadi jangan cepat menghakimi. Siap. Bagus banget. Terima kasih Pastor Guntur. Oke. Pastor Gugu diminum tehnya ya. Ya. Oke. Mari Thank you. kita minum. Ini teh tidak memiliki agama. Bebas. Iya. Enggak. Nanti